Oke, tes 1 2 3 3 2 1. Nah, panasnya. Oke. Udah lama ngambil video lagi. Sebenarnya udah bikin sih 2 video. Aduh, udah goyang. Sebelumnya sih udah bikin 2 video ya, cuman males nguploadnya. Kayaknya aku ada salah ngomong atau gimana gitu. Dan males ngeditnya juga sih, jadi ya udahlah ya, tak hapus aja. Udaranya anjir gila, panas banget ini. Ozon masih bolong kali ya sekarang ya panasnya. Jadi kita bahas apa ya? Sebenarnya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, nonton tadi, nggak, kemarin sih. Kemarin nonton video soal kebebasan berbicara. Ya kayak sekarang lah, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Ya nonton sekilas aja sih, aku juga nggak tahu artinya apa. Jadi kalau ya setauku ya, kebebasan berbicara atau berpendapat tuh ya kebebasan kita untuk menyampaikan sebuah pendapat, dan itu dilindungi seharusnya. Nggak tahu sih hukumnya sekarang. Biasanya salah ngomong sekarang kan dapat dihukum ya. Apa harusnya? Aku pengen ngambil tema yang nggak ada salah ngomongnya, bisa nggak ya? Tema apa emangnya yang bisa nggak ada salah ngomongnya? Ya udahlah ya, pokoknya ini video sebenarnya aku ngomong sama diriku sendiri untuk ya sekedar berpikir lah. Maksudnya jalan panjang gini kalau dipakai bengong juga capek, tapi kalau diomongin tuh kadang-kadang kayak gini, ngeklik sendiri gitu loh. Jadi kayak kita mendengar kayak kita mendengar pendapat kita tapi dari sisi orang ketiga gitu. Jadi kita berpikir ulang lagi. Oke lah, kembali ke kebebasan berpendapat. Jadi kita dulu aku diajari kalau kita itu pemerintahannya itu adalah demokrasi terpimpin. Kalau nggak salah inget tuh ya, kita demokrasi tapi ada yang mimpin. Jadi demokrasinya nggak demokrasi banget gitu. Kalau dipikir-pikir lagi ya tapi itu SD lah ya diajarin kayak gitu. Kalau SD sekarang aku nggak tahu apakah diajarinya demokrasi terpimpin atau demokrasi aja atau gimana, nggak tahu lah. Ya nggak tahu juga sih, bakal ada yang mau pelajarin, toh tetap naik kelas, maju terus. Naik kelas tanpa ujian. Tapi gimana cara memulai videonya ini? Kebebasan berbicara itu memang, kalau secara tujuannya ya baik-baik aja sih. Ini video kita ngadep mana nih? Aku tadi ngedit demokrasi lagi. Kebebasan berbicara itu awalnya itu memang baik. Jadi setiap orang itu bisa menyampaikan pendapatnya mereka, pemikirannya mereka terhadap satu hal. Ya, jadi ketika ada satu benda itu, kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada, ya nggak harus kebijakan lah ya, ada gini, mau bikin rumah nih. Kalau si A dia pengennya rumahnya seperti bertingkat gitu misalnya. Dia pengennya rumahnya bertingkat.
karena dilihat tetangga juga rumahnya, wih semangat sekali kawan. Jadi Superman. Ini kalau nggak disalib aku yang wafat nih. Ya kita salib dulu. Jadi jangan kayak gitulah di motor ya. Udah nggak pakai helm tapi sampai gaya Superman gitu juga. hebat. Kita balik ke topik lah ya. Malah bingung aku mau mulai dari mana, karena kebebasan berbicara itu ya bebas-bebas aja, mau bilang A mau bilang B. Tapi kalau tapi ya itulah, kalau kita bicara kebebasan, bukan kebebasan berbicara aja, banyak hal ketika kita berbicara maksud baiknya ya pasti ya ada aja maksud baik. Ya tentu ada maksud baiknya, kayak seperti tadi nih, misalnya mau bikin rumah, ada yang berpendapat rumahnya 2 lantai aja, atau rumahnya 1 lantai aja tapi bentuknya seperti A, B, C. Mungkin ada yang ngecek, oh ini tanahnya kurang bagus kalau 2 lantai. Kalau mau 2 lantai berarti pondasinya harus dalam, ya semacam itulah ya. Jadi nanti akan dicapai keputusan yang yang terbaik lah, yang terbaik sesuai dengan kondisi saat itu. Nah itu. Jadi bukan dari sudut pandang rumahnya mau yang 2 tingkat atau 1 tingkat, tapi mungkin bisa dilihat dari keuangannya, dilihat dari kondisi tanah, dilihat dari tempatnya dibangun, atau daerahnya ada budaya apa gitu. Kayak di Bali misalnya nih, kan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa ya. Jadi biasanya gedung itu cuma sampai 2 lantai doang udah itu. Ya mentok-mentok 3 sampai 4 lah. Goyang. Tapi rata-rata rumah yang aku lihat sih paling tinggi 2 doang. 2 lantai doang. 2 lantai doang ya. 2 lantai itu lumayan sih. Malah ke sana. Tapi kalau kita mengambil pemaknaan dari kebebasan berbicara secara apa ya, harafiah ya, secara luas lah, ya kita ambil 2 kata itu aja lah, nggak ada campur dengan tanggung jawab, data. Habis itu kata-kata kita harus di backup dengan apa. Kalau kita lepaskan semua itu dan fokus dengan bebas berbicara, maka itu menjadi hal yang sangat tricky, mungkin kita bisa bilang. Kenapa? Karena misalnya nih, aku mau bilang bumi datar, ya aku juga nggak tahu sih bumi datar atau bulat, nggak ada nyoba juga untuk membuktikan. Tapi kalau ada orang bilang bumi datar, terus kita berpikir itu orang bodoh karena bilang bumi datar, itu kita nggak boleh. Atau semisal vaksin itu ada chipnya, ya kalau dibilang kebebasan berbicara, ya kan bebas kan berbicara, mau bilang vaksin itu ada chipnya, ada racunnya, ya ada hipnotisnya gitu, atau ada apalah, bebas lah, itu kan namanya juga bebas berbicara kan, kalau memang bebas, benar-benar bebas nama aturan. Nah, jadi dari sana pastinya akan muncul banyak hoax. Gimana sih bilangnya, hoax? Bebas lah ya, bebasan berbicara nih. Mau aku bilang hoax, mau hoax, nggak ada yang protes. Video-videoku juga. Oke lah, kalau misalnya keadaannya seperti tadi kan tentu banyak hoax ya. Tapi hoax itu kan bagian dari kebebasan berbicara ya, atau enggak sih? Maksudnya kalau kita lepaskan aturan dari
kebebasan berbicara kan kita bebas aja mau ngomong ngapain gitu. Karena gini, kadang orang yang menyebarkan hoax itu sebenarnya dia dapat informasi itu ya dari orang lain. Misal kayak gini deh. Misal kita belajar di sekolah di mana sekolah itu ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 5. Oh, udah kuning nih lampu nih. Nah, terus dia nyebarin tuh di video dengan sangat yakinnya. Saya ingin menyebarkan pengetahuan ini bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Karena dia yakin tempat dia ngambil ilmu itu udah bener. Apakah orang itu bisa dibilang menyebarkan hoax? Maksudnya kan dia sendiri pun juga mendapatkan informasi itu dari tempat yang menurut dia itu kredibel. Jadi dapat kan ya? Jadi orang mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan itu kan tergantung dari informasi yang dia ambil sebelumnya. Nah, kalau jelek-jeleknya dia ambil informasi dari tempat yang salah, quote and quote ya, salah ya, kan nggak tahu salah benar ya. Jadi tempat yang salah, maka kesimpulan yang dia ambil juga akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, kalau dia apa ya namanya? Kalau dia menyimpulkan sesuatu dengan salah, apakah itu bisa dibilang hoax? Karena dia tidak ada niat untuk menipu atau tidak ada niat untuk menyebarkan kabar bohong. Yang dia sebarkan adalah kabar yang menurut dia benar. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Aku nggak ngerti sama yang aku ngomongin. Jadi kan repot ya. Gimana caranya kita menakar sesuatu itu hoax kalau orang yang ngomong hoax itu percaya bahwa itu adalah hal yang benar. Ngomong-ngomong bumi datar tadi ya, sebenarnya aku nyinggung itu karena ada temanku yang seperti itu. Jadi dia bilang konspirasi, bumi itu datar, lihat nih bukti-buktinya nih. Nah, ya gimana ya, mau penjelasan apapun yang aku kasih, kalau dia sudah memilih untuk percaya itu bumi datar, maka ya semua yang aku kasih tahu akan terpental. Dan saya pun juga bukan orang yang apa ya, maksudnya kalau dia mau percaya bumi datar serah lah ya, sama nggak ganggu hidupku. Ya jadi gitu. Nah, jadi sangat penting untuk kita untuk memilih informasi apa yang kita akan percaya. Dan kemampuan kita memilih informasi yang akan dipercaya juga tergantung dari informasi yang kita dapat sebelumnya. Nah, hal ini bahasanya akademis, ngomong doang. Nah, ini diperparah dengan apa ya? Algoritma YouTube, TikTok. Nggak tahu sih TikTok ya, algoritma YouTube, Instagram itu dia itu algoritma YouTube itu atau Instagram itu atau TikTok itu biasanya dia akan menampilkan sesuatu yang kita tertarik. Jadi kalau kita menganggap bumi datar itu benar, maka semua video short kita kemungkinan besar akan membahas tentang kenapa bumi datar itu benar.
dengan semua alasan-alasan dan semua penelitian-penelitian yang ada. Adakah ya? Ada penelitian bumi datar? Ada sih. Walaupun beberapa berakhir ironi ya. Karena apa? Karena ketika dia mencoba ngetes apakah bumi itu datar, tahu-tahu dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Itu bisa dicari lah videonya. Cari aja lah di YouTube, ada sih itu. Nah, jadi kebebasan berbicara itu ya it's not, ya nggak sesimpel itu juga ya. Cukup, kenapa aturan-aturan itu dibikin dengan kalimat-kalimat yang ribet dan nyelimet, bahkan sulit dimengerti. Aturan-aturan hukum itu ya, karena kadang mereka itu harus mendetailkan kata sesimpel kebebasan berbicara gitu loh. Kebebasan berbicara, terus apa yang boleh di-share, apa yang tidak, ditambah lagi dengan adanya ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Jadi gimana kebebasan berbicara di online, gimana hukumnya berbicara di online, pembulian itu kan termasuk kebebasan berbicara. Ya kalau misalnya kita mau ngatain orang botak ya botak aja. Kalau di Amerika kan gitu, mau ngatain presiden ya katain aja sudah itu. Tapi kan itu kebebasan berbicara itu harus disesuaikan dengan adab dan budaya masing-masing masing-masing wilayah. Jangan sampai budaya kita yang sopan santun itu ditumpuk dengan budaya Amerika atau budaya Barat yang nyeblak aja ngomongnya itu. Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh menutup sisi positif dari ngomong yang nyeblak itu, karena biasanya yang nyeblak itu jujur sekalian sama unek-uneknya dicampur dah itu. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya nyeblak itu berartinya ya itu bukan cuman menyampaikan apa pendapat dia, tapi dia juga menyampaikan betapa dia serius dengan pendapat tersebut. Oke. Ya nggak, kadang bukan serius, kadang capek dan sebelnya juga dimasukin ke sana. Jadi ya dapat hikmah. Ngomong apa iki? Jalan masih jauh, ngomongan dah habis. Kalau menurut pendapat kalian gimana sih tentang kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat? Karena Indonesia itu Indonesia itu adalah negara yang selalu pengen di tengah-tengah, dan menurutku itu bagus. Di tengah-tengah itu gimana? Ya gimana caranya biar ngomongnya nggak terlalu nyeblak, tapi tetap jujur, tapi nggak nyeblak, nggak apa ya, tetap sopan itu, tetap sopan, emosinya dikendalikan, tapi tetap jujur. Nah ibaratnya itu Indonesia itu kayak customer support gitu. Jadi si klien marah-marah ke customer support, nanti customer supportnya mengartikan dengan bahasa yang lebih teknis dan halus. Pengalaman pribadi itu. Hai sih. Kadang-kadang ada yang pernah nggak sih jadi admin atau customer support gitu, terus pengen rasanya menyampaikan apa yang disampaikan klien itu
sejujur itu ke atasan. Jadi kalau kliennya teriak, kau ikut teriak juga lah gitu. Woi, kamu ini servismu tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya banyak sensor sih, tapi udahlah ya, aku males nyensor video. Tapi kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, keinginan untuk nyemprot atasan sesuai dengan apa yang dikatakan si klien itu? Satisfying banget kayaknya kalau dapat kesempatan. Tapi itu gimana ya? Ya seperti klien yang nyemprot itu sebenarnya boleh nggak ya? Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang marah juga kalau misalnya ada klien yang tiba-tiba nyemprot gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok kayak gini, ini masalahnya kok bisa seperti ini. Nah itu kebetulan temanku yang customer support tuh sampai nangis itu dimarahin kayak gitu. Orang customer support ya gimana ya. Ya emang resiko kerjaannya dia untuk terima semprotannya gitu. Tapi ya tetap manusia lah ya. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi males sama customer support atau sales itu ya, daripada aku aja ribut, nah mending tak matiin aja teleponnya. Nah, beberapa orang yang ngajak ribut itu mungkin belum pernah jadi customer support, jadi nggak bisa relate sama penderitaan mereka itu. Ya mungkin gitu aja lah ya dari tema kebebasan berpendapat tuh. Sebenarnya aku cuma pengen menyampaikan kebingunganku aja, karena di kebebasan masih merah anjir, kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia sama di luar, di barat, di Amerika itu beda. Kalau di Amerika itu benar-benar bebas banget ngomong. Tapi apakah itu benar atau apakah itu baik, itu aku nggak tahu. Apakah lebih baik kalau kita bicaranya sopan, atau ada ya adabnya lah, sesuaikan dengan daerah masing-masing lah. Oh merahnya lama ya, panas gini dunia. Kalian ngerasa nggak sih ini panas, dunia ini panasnya kayak digoreng itu, mana pakai full face lagi aku nih. Water. Ayolah kuning, ayolah hijau. Oke, hijau juga. Gak bisa mikir aku kalau panas gini. Nah, jadi kita bahas apa lagi ya? Apa kita lanjutin aja? Tapi kayaknya udah habis. Soal kebebasan berpendapat itu. Kita bahas yang sekitar itu aja lah ya. Yang viral ya, yang viral tuh santet. Santet, kalian percaya nggak sih? Atau maksudnya gimana ya? Kalau aku sih nggak bisa ngomong banyak ya soal yang di Bali ya, karena pengetahuanku kurang banyak lah. Kayaknya aku bukan orang yang tepat kalau bahas di budaya di Bali sendiri. Soalnya saya orang yang cukup jarang keluar karena pindah-pindah mulu, jadi harus sosialisasi ulang, itu agak membuat saya malas untuk keluar. Jadi sekalinya keluar itu saya main ke rumah teman yang lama, habis itu main PS. Jadi nggak ada membahas soal yang ya sakti itu.
bahasan yang paling sakti itu mentok di Kamehame itu. Jadi udah jangan tanya aku tentang yang kalau dari budaya di Bali itu gimana. Kalau aku bersendiri sih kita ke kanan dulu. Fokus. Kalau aku sendiri sih untuk santet-santetan dan mistis-mistisan itu aku tempatkan di paling akhir. Jadi aku selalu nyari ada nggak sih alasan logisnya gitu loh. bukannya sok logis ya. Kadang-kadang pintu itu bukan pintu sih, kayak poster ada yang ngetuk kletok sendiri itu kadang-kadang kalau udah malam takut sendiri tuh. Setelah posternya tak teken, cicak keluar 2 biji. Ternyata suara ekor cicak itu. Kletok. Kirain suara apa? Terus pendapat kalian gimana ini soal santet-santetan ini? Lumayan Alphard loh satu. Itu kalau kalian modal, misalnya ada dukun yang sakti nih, saya mau santet Ferry Irwandi, tak bayar 100 juta, balik modal itu. Saya bayar 100 juta, nanti kalau udah sukses baru saya kasih duitnya. Tapi nggak maju-maju juga sih kalau bahasnya kayak begituan mulu. Jadi menurutku gitu lah ya, kalau yang mau percaya ya percaya aja, cuman jadikan resource terakhir lah itu untuk jadikan itu pilihan terakhir lah. Karena dokter itu susah, Bung. Kasihan para dokter yang sudah kuliah, mengambil berbagai macam sertifikasi, ujung-ujungnya pasiennya ke dukun santet. Hebat. Tapi kalau di logis-logisin, apakah dukun itu 100% salah? Bukan dukunnya ya, praktek perdukunan itu. Kalau kita bahas praktek perdukunan, mungkin kita ke belakang dulu lah. Kita mungkin lebih membahas seremoninya, upacaranya. Kalau kita membahas dukunnya ya udahlah ya, itu kayaknya terlalu niche, terlalu mengerucut itu. Kita kembali ke pondasinya, yaitu pondasi dong. Pondasi apa? Pondasi rumah gitu. Kita kembali ke dasarnya, yaitu seremonial, upacara. Kenapa manusia perlu upacara atau seremoni atau apa ya, kayaknya ya upacara sih ya. Apa sih kata yang mendekati lagi, kayak pernikahan itu kan upacara itu kan. Ya kita ambil contoh pernikahan lah ya, sebagai upacara yang dilakukan oleh semua umat manusia. Kenapa kita perlu mengadakan upacara pernikahan? Maksudnya kalau bagi yang muslim kan tinggal datang ke KUA terus udah terus udah pastikan tidak datang di malam minggu supaya gratis. Tapi kenapa pengen ada upacara gitu? Nah, kalau dari buku yang pernah aku baca, upacara itu adalah cara kita mengekspresikan hati kita, keinginan kita. Jadi misalnya gini nih,
Aku ketemu sama seorang, ya bukan ketemu sih, aku udah pacaran lama. Habis itu aku bilang, nikah yuk. Terus ceweknya bilang, ayo. Habis itu dibalas sama cowoknya, oke, kita sudah menikah, yay, yay. Kayak tidak ada apa ya, manusia itu kadang membutuhkan, kayak kurang kuat loh gitu. Oh, kita sekarang sudah ada di jenjang pernikahan, kita harus taruh batu memorial yang menandakan bahwa kita sudah berubah hubungan dari pacaran jadi menikah. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ada batu, ada penanda bahwa kita itu sudah melewati masa tersebut. Kalau batu itu nggak ditancap, itu kayak kita kurang yakin gitu loh. Ya, keyakinan itulah, keyakinan. Nah, upacara kedua yang paling sering adalah upacara kematian. Jadi ketika ada siapapun, orang yang disayang, dipanggil Tuhan, kalau misalnya nggak ada upacaranya, itu kayak kita belum percaya gitu. Kita, maksudnya orangnya kan udah mati nih, terus kita mau mengantar kepergiannya gimana ya? Mati dulu, habis itu bangkit lagi. Kita wafat dulu nih, mati. Habis itu kita gandeng dia, ayo sini aku antar, jalan ke surga lewat sini nih. Oh, lewat sini ya itu. Kan tidak ada cara untuk mengantar kepergian orang yang sudah wafat. Dia buatlah upacara untuk mengantarkan orang yang kita sayang itu ke, ya sebenarnya untuk membuat hati kita lebih bisa merelakan, karena kita sudah melepas dia. Kayak harus ada kayak batu tancap bahwa ini orang udah meninggal dan kita harus menjalani hidup seperti itu. Kalau di Bali sendiri tentu ada upacaranya. Upacaranya itu biasanya bukan banyak sih. Semua upacara di Bali itu dia punya pemaknaan tersendiri lah. Sama sepertinya di hari baik itu kayak kita mau menikah itu adalah upacara yang memorial, yang sakral. Kira-kira diadakannya kapan ya? Oh, kapan aja boleh. Nah, itu kan kayak kurang effort. Kurang effort. ya, jadi kita itu kurang mengekspresikan sesuatu yang kayak emosi dalam hati, itu kadang harus diekspresikan dengan usaha. Sementara kalau kita pakai logika, kita mau nikah kapan nih? Ya besok aja, oke. Ya bayar sekian juga kelar kok. Itu kan kayak meremehkan, tapi kita ingin membuat sesuatu itu menjadi penting. Makanya ada upacara. Gitu kali ya. Pendapatku sih gitu. Terus upacara lagi ya, upacara pembersihan atau buang dosa itu, atau buang sial. Itu karena kadang kita setelah melakukan sesuatu yang salah, atau ketika kita tertimpa kemalangan, itu kita merasa kayak apa ya? Kayak masih kurang masih nyangkut gitu sial-sialnya itu. Kita mau bersihkan itu ya gimana caranya? Tidak mungkin dengan mandi. Ya, dibikinlah upacara yang ada pemaknaan tentang membuang sial, membuang ketidakberuntungan, memasukkan energi positif itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya.
Jadi jadi kalau ada upacara pembersihan itu sebenarnya yang dibersihkan, misalnya pembersihan rumah nih, itu sebenarnya bukan pembersihan rumahnya, itu hati kita yang dibersihkan itu. Hati kita yang penuh rasa takut dan kecurigaan dengan rumah ini, kita bikin suasananya menjadi bagus. Apalagi kalau Feng Shui, apakah Feng Shui itu ada mistis-mistisnya? Iya, nggak tahu ya. Tapi kalau menurut pemikiranku sih, gimana ya? Mungkin kita kalau untuk bukan agama sih. Mungkin kalian sering dengar ya tentang energi positif, energi negatif. Jadi dimana energi positif itu mempengaruhi hidup kita, dan energi negatif juga mempengaruhi kehidupan kita, kadang kehidupan keluarga juga. Nah, kemudian kayak yang semacam Feng Shui macam sih, yang kayak tarot atau yang apalagi ya, rasi bintang, zodiak. Itu gimana cara membahasakannya ya? Itu permainan ya, kalau zodiak nggak terlalu sih, mungkin lebih mirip ke Feng Shui atau gini lah, hari-hari baik itulah. Itu kayak energi positif gitu. Kayak ya, bukan berarti aku tahu Feng Shui ada mistisnya, enggak, itu aku nggak tahu. Tapi ini menurut pendapatku pribadi. Gimana cara menyusun kata-katanya? Kadang kita bikin rumah itu kan mahal ya. Ya kan, mahal kan. Nah, ketika kita memiliki sesuatu atau ingin membuat sesuatu yang mahal, kita biasanya akan memastikan bahwa apa yang kita beli itu benar. Kita nggak salah beli lah. Jadi kalau kita misalnya mau beli beli motor, kita cari review. Kalau mau beli HP, kita cari review, kira-kira yang cocok sama kita mana. Yang ya hari baik itu sama, atau yang semacam Feng Shui itu menurut pemikiranku itu kira-kira seperti itu juga konsepnya. Jadi kita punya rumah nih, kita taruh 1M. ya nggak mungkin dong kita bikin ya kotak aja lah bentukannya, yang penting nggak kehujanan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kayak gitu dong. Pasti kita berpikir, gimana sih caranya biar rumahnya bagus, gimana sih penempatan barang-barangnya, pintunya diletakkan di mana. Nah yang Feng Shui itu kerjanya ya seperti itu, memberikan kita keyakinan bahwa bahwa desain yang kita taruh, desain yang kita gunakan di rumah itu udah benar dan membawa kehokian lah, membawa kedamaian sama orang yang menempatinya. Dan ketika tidak mengikuti Feng Shui, biasanya ada rasa, bagi yang percaya ya, orang yang percaya ketika tidak mengikuti Feng Shui biasanya ada rasa agak srek nih, nggak pas nih. Coba bayangkan kalau misalnya Feng Shui itu nggak ada, nggak harus Feng Shui sih, kayak ya bilanglah Feng Shui ya, untuk gampang aja ini. Aku bingung juga nyari contohnya soalnya.
Biasanya pakai feng shui nih. Feng shui itu gak ada. Habis itu orang bikin rumah itu ya sembarang aja lah ya. Yang penting berdiri kokoh udah. Kayak ya udah aja nggak sih itu maksudnya. Kita tidak punya ikatan yang kuat dengan rumah kita. Maksudnya ini 1M loh. Kita berkarya untuk 1M kita, apakah kita mau yang ya udahlah yang penting berdiri, atau kita pengen yang aku naruh ini di sini supaya memberi energi positif, aku naruh ini di sini supaya menarik kehokian, aku naruh ini di sini biar energi semacam itulah. Walaupun aku nggak tahu itu benar atau enggak. Bagi yang percaya tentunya itu benar, tapi masuk nggak sih kata-kataku. Jadi ya udahlah ya, segitu aja aku ngomong ini. Ini kalau aku taruh di YouTube kira-kira dibakar nggak sih sama yang sama yang percaya sama feng shui? Ya karena bukan budaya aku sih, aku nggak percaya. Jadi ya udahlah ya. Oi. Oke lah, sekian video hari ini. Sampai jumpa minggu depan sih ya. Sampai jumpa kapan aja aku mau buat video. Bye bye.